Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa waktu yang lalu dan juga sampai sekarang masih sering saya mendengar saudara-saudari kita dan sahabat mengeluh, terutama tentang pengakuan dosa. Keluhannya adalah, kenapa Romo, saya itu malas ngaku dosa. Terutama karena dosanya ya itu lagi. Nanti ngaku dosa sudah punya niat dan sungguh-sungguh jatuhnya dosa yang sama lagi. Jadi malas Romo. Dan saya mencoba merenungkan kenapa seperti itu. Rupanya persoalan utamanya dalam cara kita berpikir. Kalau kita tidak mengubah cara kita berpikir, kita akan jatuh pada dosa yang sama. Rupanya di dalam diri kita itu ada pola yang sama. Kalau kita memperhatikan, pola berpikir, pola bertingkah laku itu ada polanya. Dan beberapa tipe kepribadian bisa mengenali pola-pola tingkah laku kita sendiri. Dan menurut saya ada salah satu kesalahan umum dalam berpikir kita. Tidak semua, tetapi sebagian besar mempunyai kesalahan cara berpikir. Salah satu yang umum adalah kita berpikir bahwa kita ini immortal, tidak akan mati. Atau hidup itu lama sekali. Sehingga kita melakukan banyak hal dengan konsep atau dengan kerangka pikir bahwa kita itu immortal, hidup selama-lamanya. Kita mengusahakan perusahaan, kita mengerjakan pekerjaan, seolah-olah pekerjaan itu juga akan berlangsung terus selama-lamanya, akan diturunkan terus nanti kepada generasi ke generasi. Betul, itu baik, tetapi itu bukan kebenaran. Suatu ketika kita harus pergi, dan itu kepastian. Kita setuju, tidak setuju, tetap kita akan pergi. Kita menerima atau tidak menerima, tetap kita akan pergi. Sebetulnya kalau kita menerima bahwa hidup ini tidak lama dan kita tidak hidup selama-lamanya, sebetulnya itu bisa mengubah loh perspektif kita, bahkan mengubah seluruh cara pandang kita. Kalau kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat, berjaga-jagalah. Apa ya kita mau mengurusi perselisihan dengan teman, marah-marah dengan orang tua? Pasti tidak. Karena kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat, segera tiba. Misalnya, dekat dalam arti 1 tahun dunia ini akan berakhir misalnya. Kita pasti tidak akan mempersoalkan persoalan-persoalan yang tidak perlu. Seperti berantem dengan orang tua, marah dengan pasangan. Hidup aja udah mau berakhir kok. Tetapi konsep yang sering ada di kepala kita adalah bahwa kita itu hidup selama-lamanya. Lalu itu semua membawa konsekuensi pengambilan keputusan-keputusan yang tidak tepat. Dan ini yang seringkali umum terjadi. Karena itu Injil sendiri mengajarkan kepada kita, bahkan pewartaan pertama baik itu Yohanes Pembaptis maupun Yesus sendiri selalu mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Nah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kita diminta berpikir bahwa hidup kita itu singkat. Suatu ketika akan pergi. Dan itu please menjadi sebuah kerangka pikir, pengambilan keputusan, perencanaan. Sehingga kita tidak menghabiskan pada hal-hal yang tidak penting. Kesalahan umum yang kedua dalam cara berpikir kita adalah kita itu maunya mengatur segala-galanya. Alam ya kita atur seperti yang kita pikirkan. Orang lain mestinya itu seperti yang kita harapkan. Pasangan itu mestinya bertindak seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau. Dan kita frustrasi. Karena kebanyakan yang kita pikirkan itu tidak tepat dan tidak terjadi. Dan sebetulnya alam ini mempunyai nature-nya sendiri, mempunyai kodratnya sendiri. Tidak harus kita ngatur-ngatur segala-galanya. Malah yang perlu kita pikirkan adalah belajar menerima kenyataan sebagaimana adanya.
Dan ternyata itu indah sekali. Seperti misalnya, hidup ini adalah anugerah yang selalu positif. Karena kita tidak punya modal apa-apa, modalnya nol, dan hidup begitu panjang, 70 tahun, 80 kalau kuat. Itu adalah rahmat. Apapun yang terjadi baik dan buruk adalah berkat. Kalau kita mempunyai konsep berpikir yang benar. Jadi saudara-saudari terkasih, seringkali kita juga kalau memperhatikan dengan teliti, pola pikir kita ini berulang. Dan karena itu kita melakukan hal-hal yang berulang juga polanya. Ketika kita bisa mengambil jarak terhadap pikiran kita sendiri, akhirnya kita menyadari pola itu. Dan kemudian bisa bertindak bebas untuk mencoba mengubah pola tingkah laku kita melalui cara mengubah cara berpikir kita. Jadi itu konsekuensinya besar. Maka kalau kita tidak mempunyai kesadaran penuh terhadap proses psikologis berpikir kita, kemungkinan besar kita akan jatuh pada dosa yang sama, pada kesalahan yang sama, karena polanya berulang. Maka saudara-saudari terkasih, kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Mencoba menerima kenyataan hidup ini. Sebagai manusia itu adalah anugerah dan rahmat. Kita mendapatkan berkat setiap hari. Dan kita belajar untuk menerima anugerah Tuhan dari pagi sampai malam sebagai anugerah yang kita syukuri. Masalah penilaian baik dan buruk itu sangat subjektif. Karena alam mempunyai kodratnya sendiri, punya polanya sendiri, yang membuat kita lama-lama justru belajar. Dan kalau kita belajar mengikuti irama kodrati, kita itu seperti berenang, tidak melawan arus tetapi mengikuti arus, menjadi lebih ringan. Tetapi kalau kita mencoba mengendalikan segala-galanya, itu seperti berenang melawan arus, sudah bekerja keras tapi tidak maju kemana-mana. Maka kita diminta untuk belajar, mengenali diri sendiri, irama yang kita punya, kecenderungan-kecenderungan kita, dan kemudian belajar untuk memanfaatkannya sesuai yang kita mau, supaya kita menjadi pribadi yang terbaik, supaya kita menjadi lebih damai, supaya kita menjadi lebih tenang. Contoh sederhananya, saya sendiri kesulitan untuk berolahraga karena waktu, karena kesempatan, karena banyak alasan. Lalu saya mencoba mengenali diri sendiri. Apa yang paling cocok, apa yang paling mungkin. Yang pertama, saya memilih olahraga yang tidak perlu teman. Maksudnya gini, kalau olahraga badminton atau olahraga main tenis kan harus ada teman. Saya semangat, orang lain tidak semangat. Saya semangat, orang lain tidak ada, tidak jadi. Tidak bisa main tenis sendirian. Maka saya memilih olahraga yang saya bisa melakukan sendirian, yaitu jalan kaki. Yang kedua, saya memilih olahraga yang bisa dijalankan kapan saja dan di mana saja. Sendirian kalau berenang harus pergi ke kolam renang. Dan nanti kemudian menjadi masalah, karena harus pergi dulu, harus menyiapkan pakaian renang. Senang, tapi kadang-kadang sudah semangat, harus pergi ke sana, jalanannya macet. Aduh, ribet, akhirnya tidak jadi. Maka saya memilih olahraga yang mungkin saya laksanakan, bisa dikerjakan di mana-mana, dan tidak harus menunggu ada teman, jalan kaki. Nah, akhirnya ketemu. Itu artinya mencoba mengenali pola apa yang kita alami setiap hari, dan kemudian mengerjakan, memilih sesuatu yang sesuai dengan pola yang kita alami setiap hari. Itu seperti berenang, mengikuti arus, lebih ringan untuk dijalankan. Dan kemudian saya bisa mendapatkan olahraga yang anytime bisa saya kerjakan. Bahkan malam-malam kalau saya mau jalan kaki, saya bisa jalan kaki. Saya juga memilih waktunya. Ketika semua belum ada kegiatan banyak, pagi-pagi saya bisa jalan. Atau habis makan, sambil menurunkan makanan saya bisa jalan beberapa ribu langkah. Dan itulah berenang mengikuti arus, bukan berenang melawan arus. Kita tidak harus mengatur segala-galanya seperti yang kita mau, tetapi kita bisa mengaturnya semudah mungkin, sesuai dengan
hukum kodrat yang sedang berjalan di sekitar kita. Termasuk cara berpikir, termasuk juga cara kita mengambil keputusan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mengenali pola tingkah laku, mengenali pola cara berpikir kita, sangat penting untuk mengubah kebiasaan, sangat penting untuk mengambil keputusan apabila kita memang merencanakan sesuatu dan ingin berhasil. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar mengenali diri kita sendiri dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang memang positif, yang mudah dan mungkin kita laksanakan. Selain berenang, saya juga belajar untuk mengurangi makanan atau yang sering disebut proyek atau pekerjaan perencanaan menurunkan berat badan. Saya itu susah sekali berpuasa, susah sekali mengurangi makan. Maka saya tidak pernah skip makan, tetapi mengurangi jumlah kalori yang saya makan sedikit demi sedikit. Karena secara psikologis, jam-jam makan tertentu itu mendorong saya untuk makan. Dan saya turuti makan, tapi saya makan sedikit dan pelan-pelan dan kemudian berhenti sebelum kenyang. Ternyata saya sudah merasa makan dan stop. Dan kemudian itu berhasil. Dengan mengenali diri kita sendiri, irama, pola berpikir, cara bertingkah laku kita bisa mengubah apa yang ingin kita ubah. Kita bisa hidup menjadi lebih nyaman dan tenang. Karena memang cara berpikir kita sangat penting konsekuensinya, sangat besar konsekuensinya. Apabila kita mengenalinya, maka kita bisa menyiasatinya, mengarahkannya. Dan tidak berat, karena kemudian kita seperti berenang mengikuti arus dan bukan berenang melawan arus. Tuhan memberkati.